semuanya, dalam video ini kita akan membahas salah satu periode penting dalam sejarah sastra Jerman, yaitu era postmoderne. Era postmoderne merupakan salah satu periode yang masih tergolong muda dalam sejarah sastra Jerman, sehingga batasan waktunya masih diperdebatkan. Secara umum, postmoderne dapat dikategorikan dalam rentang tahun 1990 hingga 2010. Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa era ini telah dimulai sejak tahun 1968 seiring dengan berakhirnya kelompok sastra terkenal grup Sieben Unvierzig yang berperan dalam Trümmer literatur. Sementara itu, filsuf Jerman Marcus Gabriel menyatakan bahwa postmoderne berakhir pada tahun 2011. Istilah postmoderne sering diciptakan pada akhir 1950-an sehingga sebagai gabungan dari kata post dan modern, yang berarti setelah modern. Postmoderne memiliki akar di Prancis dan mencakup beragam tema yang sangat luas, sehingga konsepnya sebagai sebuah era masih menjadi kontroversi hingga saat ini. Latar belakang sejarah dari postmoderne erat kaitannya dengan perubahan besar dalam dunia politik dan sosial. Reunifikasi Jerman pada tahun 1989 atau 1990 menjadi salah satu titik penting yang sering dianggap sebagai awal dari postmoderne. Jika 1990 dijadikan sebagai awal era ini, maka postmoderne berkembang di tengah-tengah peralihan dunia setelah Perang Dingin dan perubahan besar dalam tatanan global. Peristiwa reunifikasi Jerman Timur dan Barat memberikan harapan baru bagi banyak orang, sementara ideologi yang sebelumnya dominan seperti komunisme mulai mengalami kemunduran. Hal ini membuka jalan bagi munculnya aliran-aliran baru dalam pemikiran dan sastra. Individualisme menjadi semakin penting, dan kemajuan teknologi mempercepat penyebaran media baru seperti internet. Keberagaman mulai menggantikan homogenitas, sementara pluralisme menjadi norma baru dalam kehidupan masyarakat. Dampaknya juga terlihat dalam dunia seni dan sastra, di mana kebebasan artistik menjadi semakin menonjol. Namun, kebebasan yang muncul pada era postmoderne tidak selalu membawa dampak positif bagi para penulis. Banyak dari mereka justru merasa bahwa dunia semakin kehilangan makna karena kompleksitas dan percepatan perubahan yang terjadi. Manusia modern sering digambarkan sebagai individu yang tersesat dalam dunia yang semakin cepat berubah dan penuh ketidakpastian. Hal ini menciptakan pandangan dunia yang cenderung pesimistis. Ketidakteraturan era ini serta hilangnya nilai-nilai bersama semakin memperkuat rasa ketidakpastian dan kebingungan. Oleh karena itu, para penulis postmoderne mencoba untuk menangkap perubahan budaya dan sosial ini dalam karya-karya mereka. Perubahan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi seringkali dianggap sebagai ancaman. Misalnya, ketakutan akan perang dingin dan senjata pemusnah massal modern semakin memperkuat skeptisisme terhadap perkembangan teknologi. Meskipun sastra postmoderne memiliki banyak tema yang beragam, terdapat beberapa kecenderungan umum yang dapat diidentifikasi. Salah satunya adalah intertekstualitas, yaitu penggunaan kutipan atau referensi dari teks lain dalam suatu karya sastra. Banyak penulis postmoderne percaya bahwa tidak ada lagi sesuatu yang benar-benar baru dalam sastra karena semua hal telah ditulis sebelumnya. Oleh karena itu, mereka sering mengutip atau mengadaptasi karya-karya terdahulu. Hal ini dapat ditemukan dalam novel Das Parfum karya Patrick Süskind yang mengutip puisi-puisi klasik dari Joseph Eichendorff dan Johann Wolfgang von Goethe. Selain itu, eksperimen bahasa menjadi ciri khas utama dalam sastra postmoderne.
Para penulis mencoba berbagai teknik retoris untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan mengolah unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, dalam puisi Calen Merene, karya Hans Mans, angka digunakan untuk menggantikan bunyi tertentu dalam kata, menciptakan permainan kata yang unik dan inovatif. Ciri khas lain dari sastra postmodern adalah tidak adanya tokoh utama yang berperan sebagai pahlawan. Sebaliknya, karakter dalam sastra postmodern seringkali adalah individu yang terpinggirkan atau memiliki sifat-sifat negatif. Selain itu, perkembangan karakter dalam cerita seringkali tidak signifikan, membuat pembaca sulit untuk mengidentifikasikan diri dengan tokoh-tokoh tersebut. Dari segi gaya penceritaan, karya sastra postmoderne sering menggunakan alur yang tidak kronologis, dengan banyak lompatan waktu dan penghilangan informasi tertentu. Pembaca diharapkan untuk menyusun sendiri alur cerita berdasarkan petunjuk yang diberikan dalam teks. Beberapa karya bahkan memiliki lebih dari satu jalur penceritaan, menciptakan pengalaman membaca yang lebih kompleks dan menantang. Beberapa genre sastra yang berkembang pada era postmoderne meliputi puisi, drama, dan novel. Puisi dalam sastra postmoderne seringkali menggunakan bentuk-bentuk tradisional, tetapi juga bereksperimen dengan gaya baru. Salah satu bentuk puisi yang muncul adalah hermetische lirik, yaitu puisi yang sulit dipahami dan mengharuskan pembaca untuk berusaha menemukan maknanya sendiri. Dalam dunia drama, postmoderne dikenal dengan pendekatan eksperimentalnya. Fokus utama bukan lagi pada alur cerita dan tokoh, melainkan pada cara penyampaian dan interpretasi para aktor di atas panggung. Drama-drama ini seringkali mengangkat isu-isu sosial dan politik yang relevan dengan zaman mereka. Sementara itu, dalam genre epik, novel menjadi bentuk yang paling dominan. Postmoderne memungkinkan munculnya berbagai eksperimen naratif, termasuk penggunaan narator yang tidak dapat dipercaya atau unsur verlässige Erzähler, di mana sang narator secara sadar memberikan informasi yang salah atau tidak lengkap kepada pembaca. Beberapa penulis terkenal dari era postmoderne meliputi Patrick Süskind dengan karyanya Des Parfums, Daniel Kehlmann dengan Die Vermessung der Welt, Bernhard Schling dengan Der Vorleser, dan Julie Zeh dengan Corpus Delicti. Selain itu, penulis seperti Christian Krah, Elfriede Jelinek, Ingeborg Bachmann, dan Paul Celan juga memberikan kontribusi besar dalam perkembangan sastra postmoderne. Salah satu contoh novel postmoderne yang terkenal adalah Der Name der Rose, karya Umberto Eco, yang banyak mengandung referensi terhadap berbagai teks klasik, termasuk Injil Yohanes dan Kidung Agung dari Alkitab. Sebagai kesimpulan, era postmoderne dalam sastra Jerman adalah periode yang sangat kompleks dan penuh dengan eksperimen. Dengan mengusung kebebasan artistik, pluralisme, dan intertekstualitas, postmoderne menjadi era yang tidak memiliki batasan yang jelas dalam tema maupun gaya penceritaannya. Meski menawarkan berbagai inovasi, era ini juga membawa tantangan bagi para penulis dan pembaca dalam memahami dunia yang terus berubah. Dengan segala ciri khasnya, sastra postmoderne tetap menjadi salah satu era yang penting dalam sejarah sastra Jerman dan memberikan warisan yang kaya bagi perkembangan sastra hingga saat ini. Nah, itulah sekilas tentang era postmoderne dalam sastra Jerman. Jika kalian ingin tahu lebih lanjut, silahkan cek leaflet yang telah disiapkan dan klik link di slide terakhir untuk menonton video ini kembali. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.